memanggil kita untuk membawa terangnya. Tiada lebih berharga mencari yang terhilang. Kasihnya mencelikan, buatku mengerti. Mereka perlu mendengar tentang kasihnya. Jiwaku kini telah disucikan.
Oke, selamat malam teman-teman semua yang sudah bergabung bersama pada malam hari ini. Saya ingin menyapa beberapa teman yang sudah bergabung. Selamat malam pertama buat Coach Sesyong. Coach Sesyong di Kota Medan. Iya, Apa malam kabar? Contao. Malam, sehat-sehat semua ya. Puji Tuhan, sehat-sehat semua. Puji Contao. Tuhan. Kemudian ada Penginjil David Timotius dari Bandung, Star Ministry. Selamat malam. Ko David dari Bandung jauh sampai ke Medan. Apa kabar? Sehat? Oke. Kemudian ada Ibu Yoke. Apa kabar Bu Yoke? Sehat? Sehat, selamat malam. Puji Tuhan. Kemudian ada Guru Injil Chantau Yudhistira Putra. Selamat malam. Selamat malam. Kirim salam buat si kecil. Nah, itu dia si kecil. Oke, selamat malam juga buat dari Tanjung Balai. Ada saudara Deston. Selamat malam, Deston. Malam, Contau. Oke, sehat-sehat ya, Tanjung Balai. Aman? Sehat, aman-aman. Oke, ini baru nampak. Sontau David, selamat malam, Sontau. Sontau David, kedengaran suara saya? Sontau kayaknya nggak menaikkan volumenya deh. Oke, kemudian Kathy Karin. Selamat malam, Kathy. Malam. Oke, sehat-sehat ya. Salam buat papa sama mama. Oke. Kemudian ada beberapa teman yang lagi menyusul, baru pulang kerja. Oke, kedengaran contoh David? Lagi setting ya, lagi nyeting. Oke, nggak apa-apa. Oke, kita akan mulai. Sambil menunggu teman-teman yang lain, kita akan mulai. Sebelumnya saya minta kesediaan untuk host kita untuk boleh memimpin di dalam doa. Saya persilakan untuk host boleh memimpin dalam doa. Oke, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang telah Engkau berikan kepada kami, yang telah mengumpulkan kami di sini untuk mendengar firman-Mu, untuk mendengar pengajaran-Mu. Terima kasih Tuhan, berilah kami hikmat untuk bisa mengerti apa yang diajarkan. Berkati juga hamba-Mu yang akan menyampaikan, Ko Haryono. Biarlah Engkau yang memberikan dia hikmat. Biar apa yang dia sampaikan hanya daripada-Mu saja. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 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 Thank you. Oke, teman-teman, sebelum saya mulai, ini ada pemberitahuan. Saya minta maaf kepada teman-teman untuk yang punya Ko David baru diupload di YouTube tadi. Ya, untuk punya Ko David baru. Kemudian untuk yang minggu yang lalu, kami mohon maaf karena harus diedit karena ada beberapa kata-kata yang muncul. Jadi kita harus edit kata-kata itu, kita edit, kita mute ya, supaya ketika nanti orang lain mendengar juga tidak ada hal-hal yang kita tidak inginkan bersama, begitu ya. Saya rasa itu oke. Nah, saya akan memulai share screen. Kiranya kita semua bisa melihat bersama. Bentar ya.
Oke, bentar. Oke. Oke, baik. Sahabat, teman-teman, saudara-saudara, kita akan memulai. Tema kita pada malam hari ini, 1 bulan ini ya, karena saya di awal bulan, kita akan membahas satu tema tentang human, word, and religions. Ya, saya bersyukur ada pembicara-pembicara kita juga sudah bergabung bersama-sama dengan kita pada malam hari ini. Nah, tema yang akan saya bawakan pada malam hari ini adalah humanism dan religius. Religiusitas, religion, kita akan membahas secara sederhana saja ya, supaya kita bisa diskusi, karena ini bukan satu arah, ini 2 arah, kita bisa diskusi sama-sama. Saya akan mulai. Nah, satu kalimat yang saya ambil yang berbunyi demikian. Humanisme spiritual memiliki peluang dijadikan satu alternatif untuk membangun sebuah masyarakat individu. Ya, ada masyarakat individu, tapi salah satu alternatif yang dipakai adalah humanisme spiritual, karena dia menekankan aktualisasi titik spiritual dalam kehidupan masyarakat dan individu. Dan ini hanya pendahuluan saja. Poinnya dapat membuat saya dan saudara menjadi rohani. Kenapa menjadi rohani? Karena ada sesuatu masalah di sini. Sedangkan masyarakat pribadi menjadi rohani, masyarakat menjadi ideal. Kenapa? Ada masalah apa yang terjadi? Kenapa harus ada pembangunan spiritual menjadi pribadi yang rohani dan masyarakat yang ideal? Kenapa? Ada masalah apa di dalam komunitas kita? Ya, kita akan bahas perlahan demi perlahan dan saya akan memberikan contoh-contoh dan diskusi kita bersama. Saya akan bahas pertama-tama. Pandangan dunia yang sangat terpusatkan pada manusia daripada suprahuman atau yang abstrak sekarang. Jadi ini menjadi pra-eksistensialisme. Ya, mungkin nanti penginjil David Timotius akan lebih mendalam ini. Suprahuman, sesuatu yang punya kekuatan di dalam manusia atau sesuatu yang abstrak yang tidak kelihatan. Jadi dunia sekarang sudah terpusatkan kepada manusia. I am. Saya. Tidak ada lagi kamu, tidak ada lagi kita, tidak ada lagi mereka. Saya, pokoknya saya. Ini kehidupan sekarang. Mau tidak mau. Humanisme secara sederhana kita lihat adalah sebuah pandangan tentang manusia sederhana, yaitu sebuah konsep pemikiran dan segenap perhatian pada umat manusia dimanapun mereka berada dan apapun statusnya. Mau dia orang kaya, mau dia orang miskin, mau dia jabatan A, jabatan B, tidak berjabatan, pokoknya pandangan sesama kita, pandangan komunitas kita adalah manusia itu sendiri. Tidak ada yang lain. Tapi kita harus tahu bahwa di atas itu ada sesuatu lagi. Ada something ya, nanti kita bahas. Kemudian, kekristenan sangat berkaitan dengan humanisme. Sehingga humanisme Kristiani tidak hanya mengacu pada konsep tertentu tentang manusia, tetapi kepada prinsip utamanya yaitu inkarnasi, yaitu diri Kristus sendiri. Jadi kekristenan berpusat kepada Kristus itu sendiri. Kekristenan tidak menerima humanisme yang menghendaki agar manusia terpisah dari Allah dan menjadikan kodratnya sebagai tujuan dalam dirinya sendiri. Ini bahasa agak sulit, bahasa sederhana. Kekristenan tidak mau menerima manusia itu menjadikan manusia sebagai sentral. Tapi harus Tuhan sebagai sentral. Itu adalah humanisme kekristenan yang akan kita bahas hari ini. Nah, diskursus tentang relasi antara manusia, agama, paling tidak, ada banyak, tapi paling tidak akan melahirkan 2 konsep pemikiran.
tokoh-tokoh ini sudah sering kita dengar baik dalam tokoh-tokoh filsafat, tokoh-tokoh psikologi, dan lain sebagainya. Keyakinan yang meyakini bahwa agama dapat dijadikan inspirasi hidup dan solusi atas segala pergumulan problematika kehidupan manusia. Jadi ada agama dapat menjadi sumber inspirasi, dapat menjadi solusi. Nah, ini dikemukakan oleh Max Weber, Etika Protestan dan Semangat Kapitalis, juga oleh Sigmund Freud ketika dia membahas tentang kehidupan jiwa manusia. Kemudian ada Paul Tillich. Nah, buku-bukunya sudah saya tampilkan, tapi juga keyakinan bahwa manusia mampu menyelesaikan berbagai persoalan tanpa agama. Jadi di sini ada dualisme. Satu, ada persoalan manusia berpikir ini bisa diselesaikan, bisa yakin bahwa agama mampu menyelesaikannya. Tapi di sisi lain melihat, oh ini nggak perlu agama, gua aja bisa nih loh. Orang pasaran bilang, Allah ini nggak perlu agama, gue aja bisa selesaikan gampang itu, nggak perlu agama, no need lah. Tapi di satu sisi katakan, ya agama bisa menjadi solusi. Nah ini satu hal yang penting. Ini dilema yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari tanpa kita sadari, bahkan sudah kita lewati masa-masa yang cukup tidak hilang dari memori ingatan kita. Dengan dalih, dengan alasan memiliki otoritas untuk keberadaannya, manusia difungsikan sebagai titik sentral. Jadi manusia punya rasio, manusia sentral, manusia pusat. Jadi manusia berhak mengatur diri dan lingkungan. Nah, di sini ada masalah krisis ekologi, krisis kemanusiaan, hak asasi manusia, semuanya menganggap ini manusia punya peran. Manusia punya otoritas, manusia punya eksistensi. Karena manusia adalah titik sentral daripada seluruh kehidupan. Ini sekali lagi ini akan mendekati, ini adalah basic dasar dari teori daripada pra-eksistensialisme. Manusia diposisikan sebagai makhluk otonom sesuai dengan karakteristik kemanusiaannya. Karakternya manusia, jadi dia otonom. Dia tidak bergantung kepada yang lain menurut mereka. Padahal tidak kan? Padahal kalau kita mau jujur, manusia sangat bergantung kepada semua hal. Tapi orang-orang yang pro dan sangat humanistik menganggap manusia itu otonom. Karakter manusia itulah manusia, nggak perlu bergantung kepada siapa saja. Ketika humanisasi ini menjadi worldview, menjadi pandangan hidup, maka dia menjadi ideologi humanisme. Nah, humanisme, pembagian separasi humanisme zaman now, zaman sekarang ya. Sebenarnya zaman dulu sudah ada, tapi zaman now kelihatan ketara sekali. Zaman sekarang humanisme itu ada dua. Humanisme spiritual transenden. Transenden itu jauh sekali, transenden. Humanisme spiritual imanen, imanen, bersama dengan kita. Humanisme spiritual transenden adalah humanisme spiritual yang menganggap Tuhan itu jauh. Tapi jauhnya ada dua. Jauh yang fanatik, misalnya begini nih. Saya mau hari ini melamar pekerjaan. Contoh, saya akan berbicara dalam hati saya sebagai seorang humanisme spiritual transenden zaman sekarang. Udah nggak usah Tuhan, saya sudah belajar, sudah ujian TOEFL, sudah pernah wawancara, pengalaman, ijazah, semua bisa. Tidak perlu Tuhan. Itu yang fanatik sekali. Transendental yang fanatik. Nah, teman-teman, saudara-saudara, jangan-jangan di antara kita ada yang begitu. Melakukan segala sesuatu tanpa melibatkan Tuhan. Yang kedua, transendental yang moderat.
kadang-kadang melibatkan Tuhan. Kalau ada waktunya dia sudah nggak bisa, dia berdoa. Kalau waktunya dia bisa, Tuhan dia nomor 2, nomor 3. Nah itu dia. Nah tapi humanisme spiritual yang imanen juga ada 2. Tapi saya ambil satu karena ada sama. Spiritual imanen pasif itu hampir sama dengan transendental moderat. Kadang-kadang, tapi yang pasif Tuhan dianggap tidak melakukan apa-apa. Ya saya berdoa sajalah, ya karena saya Kristen, karena saya percaya, ya udahlah nggak apa-apa. Ya karena saya ke gereja, ya pokoknya ya begitu. Tapi ada yang namanya humanisme spiritual imanen yang aktif. Tuhan turut bekerja di dalam segala sesuatu. Nah, manusia berada kepada level-level ini, beragam manusia. Termasuk orang Kristen sekalipun. Jangan berpikir secara gamblang bahwa orang Kristen itu semua berada di dalam kondisi spiritual imanen, humanisme spiritual imanen yang aktif. Belum tentu. Ada orang yang hanya ke gereja. Ada orang yang kadang ke gereja. Ada orang yang tidak pernah ke gereja. Bahkan ke gereja pun dipertanyakan. Jadi ini kehidupan orang Kristen zaman sekarang. Ini satu pertanyaan yang kita harus refleksikan lebih dalam diri kita. Kita berada di level mana? Kita berada di posisi mana? Nanti ada ayat Alkitab yang akan mendukung kita dalam pembahasan kita pada malam hari ini. Nah, transendental yang fanatik itu yang disebut sebagai sekular humanisme. Ini dunia-dunia orang barat, dunia-dunia orang bule, dunia-dunia orang timur, dunia daerah barat, itu banyak sekali yang sekular humanisme. Tapi di timur juga ada, mungkin presentasi sedikit. Nah, sedangkan yang di timur mungkin ada, banyak adalah religius humanis. Tidak peduli dia agama apa. Dia religius humanis. Dia religius sekaligus humanis. Ada, banyak. Orang Kristen juga ada. Tapi di sini bagaimana kita bisa mengkomparkan ini dua di dalam tindakan? Ini teori ya, ini teori. Bagaimana kita bisa komparkan ini di dalam tindakan? Kita akan bahas dalam kasus ya, lebih real kita akan bahas dalam case nanti. Tapi ini adalah konsep yang ada sedang dalam kehidupan manusia zaman now saat ini. Mau dia anak kecil, mau dia remaja, pemuda, orang tua, semuanya punya yang bahkan lansia sekalipun. Tapi ada beberapa penelitian mengatakan kebanyakan baby boomer atau 60 sampai 70, kebanyakan dari mereka adalah memasuki tahap spiritual imanen aktif. Mungkin karena mereka sudah hampir mencapai penciptanya. Saya tidak tahu. Tapi kebanyakan begitu. Ini nanti kita akan sama-sama diskusi dan kita akan sama-sama saling memberi masukan. Kemudian, ini dia. Problem daripada humanisme sekalian adalah humanisme yang tadi ya, humanisme sekuler, yang ini, humanisme sekuler ini telah dianggap gagal menjadi filosofi hidup karena ternyata belum mampu mengangkat harkat kemanusiaan atau humanistik dan eksistensi keberadaan manusia yang sebenarnya sehingga kehilangan spirit keagamaan. Sehingga manusia sekuler selalu, ini jelas, always mengalami yang namanya spiritual kegelisahan. Jadi orang-orang yang berada dalam sekular humanisme ini selalu berada di dalam kegelisahan spiritual, gelisah. Mereka merasa diri mereka bisa hidup, mereka bisa bekerja, tapi mereka sebenarnya
dalam diri mereka ada satu ruang kosong yang mereka rindu bahwa Tuhan itu ada, tapi mereka nggak tahu. Itulah kegelisahan spiritual mereka. Tapi masalahnya juga, nah ini yang sekuler humanisme permasalahannya. Tapi yang religius humanisme juga ada masalah. Masalahnya adalah terlalu sering dipahami dalam makna yang sempit, yakni dalam wilayah teologis normatif. Normanya saja, teologinya saja yang berdasarkan kepada ketuhanan dan etika. Contoh, kalau yang humanis religius makan harus berdoa. Misal, mau pergi untuk interview harus berdoa. Mau ujian berdoa. Mau ini bergumul berdoa. Kalau humanis sekuler, ya mau ujian saya sudah bisa lah. Tapi masalahnya adalah di sini kehilangan kegelisahan. Di sini tidak ada makna teologis. Di sini doa-doa baca Alkitab hanya sebatas etika dan teologi normatif. Tidak ada jiwanya lagi. Orang Kristen ada di sini dan ada di sini. Jangan berpikir orang Kristen ada masalah berdoa, dia sudah berada di dalam humanisme religius yang aktif. Belum tentu. Jangan-jangan dia pasif. Dia hanya melakukan sesuai dengan norma-norma ketuhanan dan etika. Inilah yang menjadi satu pergumulan kita sebagai orang-orang percaya. Yang ketiga, pandangan humanisme sekuler telah melahirkan manusia yang cenderung yang tidak menggunakan hal-hal spiritual, dan itu cenderung mengakibatkan krisis multidimensi. Krisis multidimensi. Contoh, krisis ekologi seperti yang tadi sudah saya singgung sedikit. Perusakan hutan, perambahan hutan, dan pembakaran segala macam. Ancaman perang di mana-mana. Kelangkaan sumber daya alam. Krisis spiritual. Tersingkirnya agama dari manusia. Ini bisa juga karena perkembangan teknologi. Tapi whatever, hari ini kita membahas bahwa inilah krisis multidimensi ketika humanisme sekuler merongrong kehidupan anak Tuhan bahkan manusia. Terjadinya berbagai krisis disebabkan kesalahan Barat dan juga kesalahan Islam. Masyarakat Barat modern mulai dari zaman Renaissance, kebangkitan budaya dan lain sebagainya, mereka telah meninggalkan pelan-pelan mereka telah meninggalkan Tuhan. Perlahan-perlahan mereka telah meninggalkan Tuhan. Hilangnya dunia metafisika, salah dalam memahami konsep manusia, salah memahami ilmu pengetahuan, dan membatasi sumber hanya dari indera dan rasio. Ini dia. Ini yang menjadikan problem dari humanisme sampai saat ini dan menjadi problem pergumulan orang-orang Kristen. Dan ini juga harus dengan jeli dilihat oleh para rohaniwan, dan saya juga melihat di tengah-tengah kita hadir seorang dosen dari UPH. Nah, bagaimana membawa krisis humanisme ini dibawa ke dalam konteks mahasiswa untuk boleh melihat diri mereka pribadi. Saya akan lanjutkan selanjutnya. Kesalahan masyarakat Islam adalah mengulang yang dilakukan Barat. Jadi Barat duluan melakukan kesalahan, masyarakat Islam melakukan kesalahan yang sama. Hilangnya dunia metafisika, salah memahami konsep manusia, salah memahami ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan dianggap sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan
kemanusiaan yang untuk kepentingan dirinya sendiri. Sumber pengetahuan hanya indera dan rasio, tapi mereka lupa bahwa segala sesuatu itu berasal dari Tuhan. Demikian juga yang dilakukan oleh masyarakat Islam. Nah, saya akan masuk ke dalam ayat Alkitab ini. Menjadi dasar kita akan berdiskusi. Mazmur 8 ayat 5-7, tapi kalau kita buka Alkitab dia ayat 4-6. Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas ciptaan, atas buatan tanganmu. Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Disinilah kita bisa melihat jawaban antara humanisme, antara religius, apa yang harus terjadi. Di ayat ini sudah kelihatan banget. Di ayat ini sudah terlihat dengan jelas apa yang bisa kita kerjakan, apa yang seharusnya dunia ini yang sedang hadapi dan kita lakukan. Saya akan langsung memberikan beberapa concern. Konsentrasi pada saat ini adalah mencoba untuk meletakkan nilai kemanusiaan pada tempat yang sepantasnya. Ingat, sepantasnya, bukan berlebih, tapi sepantasnya. Nanti kita akan lihat ada yang berlebih. Dan menaruh nilai religius pada porsi yang seharusnya. Ini harus seimbang, tidak boleh seperti timbangan, dia harus seimbang, tidak boleh salah satu yang berat, nggak boleh, nanti ada masalah. Kalau ada timbangan yang memuat salah satu nanti berat sebelah, wah, teman-teman, salah satu akan terjadi satu hal yang chaos. Kita akan lihat, sudah ada contohnya. Kemudian, selanjutnya, tidak menambah atau mengurangi nilai, baik humanisme maupun religius, dari sebuah perkataan, tindakan, pemikiran, postingan, gambar Instagram, Twitter, dan lain-lain sebagainya pada zaman now. Jadi sekarang kalau kita bicara zaman dulu mungkin perkataan kita, tulisan kita, buku kita, tindakan, pemikiran. Tapi zaman sekarang sudah bebas. Postingan, gambar Instagram, Twitter, segala macam. Kita tidak boleh menambah atau mengurangi nilai humanisme dan religius. Biarkan seimbang. Usahakan seimbang. Kalau tidak seimbang, akan terjadi chaos. Dan sudah terjadi di Indonesia, malahan sudah terjadi chaos. Tidak memaksakan untuk mengintervensi nilai-nilai tertentu pada sebuah tindakan. Jadi kalau sudah seimbang, jangan ditambahi lagi. Humanisme dan religius sudah seimbang, jangan ditambah humanisme lagi. Jadi seakan-akan sok kemanusiaan. Atau ditambahkan religius jadi sok ketuhanan. Jangan. Biarkan seimbang. Jangan ada aspek-aspek luar yang langsung intervensi sehingga membuat itu tidak seimbang. Itu masalahnya. Permasalahan, saya nggak jauh-jauh ke dunia, permasalahan bangsa Indonesia, bahkan umat Kristen sekalipun adalah terlalu banyak intervensi-intervensi, baik humanisme maupun religius, dalam problem kita sehari-hari. Contoh, kamu berdoa, tiap hari berdoa, padahal cuma mau pergi interview. Perbaiki dong TOEFL kamu, buat dong itu. Kamu jangan berdoa aja, itu menambahkan nilai religius. Ada lagi yang satu lagi, kamu itu asik ngeles ini, ngeles itu, udah TOEFL sekali, udah ini, mana berdoanya? Nah, jadi ini harus seimbang di sini. Contoh yang sederhana. Saya ambil contoh yang besar di Indonesia. Saya langsung minta ke gambar. Nah, ini semua kita sudah tahu. 27 September 2016, Gubernur DKI Jakarta melakukan kunjungan kerja ke Kepulauan Seribu.
dan waktu itu lagi ada pilkada. Kemudian dia mengutip surah Al-Maidah ayat 51 dan mengakibatkan dia masuk bui 2 tahun. Apa yang salah di sini? Menambahkan, saya mau tanya, menambahkan nilai religius. Demo berjilid-jilid, menambahkan nilai religius terlalu banyak sekali. Kemudian, ini yang minggu lalu dibahas. Majelis Ulama Indonesia soal kasus jilbab SMK Negeri 2 Padang bermasalah kalau dipaksakan. Jadi ada siswi yang dipaksa memakai jilbab, padahal dia sekolah di sekolah negeri yang seharusnya itu adalah sekolah umum. Semua agama boleh masuk. Ini masalah di sini. Terlalu menambahkan, kalau Indonesia mungkin terlalu banyak menambahkan nilai religius, ya. Padahal siswi tersebut bukan beragama Muslim. Ini yang barusan terjadi. Kasusnya 2019 tapi baru diungkap di Pematang Siantar. 4 petugas rumah sakit di Pematang Siantar tersangka kasus memandikan jenazah perempuan berstatus tahanan kota. Jadi jenazah perempuan itu COVID, meninggal, tidak boleh dimandikan oleh petugas yang beda agama, bahkan yang bukan muhrimnya. Jadi dibuat tersangka oleh suaminya. Padahal ini status khusus. Kasusnya adalah COVID. Jadi protokol kalau meninggal adalah COVID. Tapi untung. Kalau kita baca beberapa hari, Kejaksaan hentikan perkara penistaan agama nakes laki-laki yang memandikan jenazah perempuan yang meninggal karena COVID-19. Ini terlalu menekankan religiusitas yang tinggi sekali. Melupakan nilai-nilai humanisme. Bukan lupa, hilang. Di manakah jiwa kemanusiaan seorang suami melihat istrinya yang sudah COVID dimandikan oleh dimandikan oleh petugas di rumah sakit Pematang Siantar. Bagaimana kalau suaminya yang memandikan? Suaminya kena COVID. Tapi di sini tidak ada jiwa kemanusiaannya. Yang ini juga, di mana jiwa kemanusiaannya? Apalagi ini sudah mendunia sekali. Ini yang nilai kemanusiaannya. Nah, ini lagi lain. Mengharukan. Kasus anak laporkan ibu kandung di Demak. Ini ada anggota DPR datang ke rumah Deddy Mulyadi, akhirnya berdamai. Dilaporkan ibu kandungnya. Yang ini lebih mengerikan. Di Sumeneb, ayah dipolisikan anak kandung karena rusak pagar rumah. Di mana ini? Dan yang lebih parah lagi, ini saya ambil kutipan tahun 2016, 27 Agustus. Melarang orang lain untuk mendekat kepadanya. Siapakah kita? Ini masalah apa? Saya ingin katakan. Ini masalahnya adalah kasus LGBT ekskomunikasi gereja kepada anggotanya. Ini dia. Nah, jadi masalah-masalah yang ada di sekitar kita ini dia. Ini masih masalah big case ya. Masalah-masalah kecil itu ada, pasti ada. Pasti ada di tengah-tengah kita, dalam kehidupan kita. Apa sih sebenarnya yang rindu kita kemukakan, kumandangkan. Nilai humanisme, nilai religiusitas itu tidak bertolak belakang, tapi kadangkala bahkan sering tidak bisa berjalan berbarengan dalam konteks kehidupan masyarakat, bahkan di dunia sekalipun. Nah, ini oke, saya kembalikan. Nah, ini beberapa kasus-kasus yang saya angkat, tidak banyak, tapi ini cukup besar. Saya angkat untuk melihat bagaimana kondisi
kondisi ketidakseimbangan, unbalancing antara humanisme dengan religiusitas. Oke, sebelum saya masuk ke bagian akhir, saya ingin kita sharing sama-sama. Saya ingin kita sama-sama cerita, sama-sama bisa memberikan masukan tentang apa yang terjadi di tengah-tengah kita. Tapi sebelumnya saya minta kesediaan untuk di-unmute untuk Saudara Deston. Saya ingin bertanya pribadi kepada Saudara Deston yang ada di Tanjung Balai. Saudara Deston masih ingat kasus ketika pembakaran vihara di Tanjung Balai? Ingat contoh. Itu masalahnya apa? Masalahnya karena ada seorang ibu-ibu yang ngeluh ke masjid dekat rumahnya, katanya suara toanya terlalu keras. Oke. Masalahnya kecil, mengeluh, kemudian bukan satu tapi banyak vihara, kan mobil juga menjadi tempat dibakar. Pokoknya semua habis. Nah, ini satu hal yang kita lihat di sini, humanisme dan religius itu sangat sekali sebelah. Apalagi khususnya kita yang negara Muslim terbesar. Negara Muslim selain kita ada Malaysia, ada Arab Saudi, Timur Tengah. Apalagi kalau kita mau masuk ke lebih kecil, Provinsi Nangro, Aceh Darussalam. Itu lebih sekali. Oke, saya ingin kita diskusi sama-sama. Saya minta kesediaan untuk Ibu Yoke boleh sharing, boleh cerita, boleh berbagi, boleh apa gitu, Bu. Tentang apa yang kita diskusikan hari ini sebelum nanti masuk ke kesimpulannya. Oke. Saya mikirnya gini. Tadi Cuantau Haryono ambil case-nya itu kan lebih banyak ke saudara sepupu. Iya, betul. Tapi sebenarnya yang seperti itu juga sering kita lakukan. Yang saya maksud adalah orang Kristen ya. Oke, kita negara dengan penduduk beragama Islam terbesar di dunia. Yes. Dan kemudian dari yang kita pelajari hari ini bahwa seringkali kita hanya beragama tapi tidak melakukan sesuatu yang baik, gitu ya. Intinya seperti itu. Nah, saya cuman seperti tergelitik saja dan mengingatkan bahwa sebenarnya hal yang sama juga dilakukan oleh anak-anak Tuhan kok. Untuk sesuatu kepentingan pribadi, banyak orang Kristen yang juga melakukan hal yang sama. Nah, case yang jelas-jelas misalnya, yang mungkin sepele, bisa kan ngaku orang Kristen tapi demi mengejar fulus sikut orang lain, bisa kan kayak gitu? Yes, ya. Yeah. Nah, itu aja, itu yang sepele. Dan saya pikir yang seperti ini bukan hanya di luar sana. Banyak kasus, kita juga ngalamin kasus yang sama kok. Itu kasus pribadi kita masing-masing juga kok rasanya. Iya, betul. Ya, kayak gitu dari saya. Oke. Saya minta kesediaan untuk Contoh David ini. Contoh David sudah kedengaran? Ya. Contoh David. Oke, iya. Contoh David boleh masukan, boleh. Ya, silakan. Oke, saya tidak mendengarkan secara utuh. Tetapi kalau melihat penjelasan Contoh Haryono tentang humanisme dan religion ya, biasanya yang tema-tema yang demikian ini bukan humanisme dan religi, tetapi religi dan spiritualis. Jadi itu ada sedikit
berbeda penekanannya, jadi harus kita sama-sama mengetahui terlebih dahulu apakah itu spiritualitas, apakah itu religi. Kalau religi itu adalah perilaku keagamaan. Tampak daripada perilaku keagamaan, rajin ke gereja, rajin ibadah, rajin berdoa, dan lain sebagainya. Termasuk agama-agama lain, melakukan hal yang diperintahkan oleh agamanya. Tetapi itu tidak menjamin spiritualnya baik. Kalau spiritual itu adalah hubungan manusia itu dengan Tuhan. Jadi tidak bisa diukur sebetulnya. Cuman James Fowler itu kalau mau lihat mempunyai teori ya, bagaimana cara mengukur tingkah laku orang yang beriman. Nah, orang yang religi belum tentu spiritual, tapi orang yang spiritual pasti melakukan yang religius. Nah, kebanyakan orang-orang yang kita tahu mungkin termasuk kita sendiri. Mungkin saya pun harus introspeksi. Mungkin saya pun hanya religius, menampakkan perilaku keagamaan, tetapi tidak memiliki relasi dengan Tuhan yang sejati. Jika orang yang mempunyai spiritualitas tinggi, tentu dia akan bisa memahami, bisa lebih dalam mengenai agamanya. Nah, problemnya agama ini mengatur kehidupan manusia, tetapi tidak secara detail. Oleh karena itu diperlukan penafsiran. Nah, penafsiran ini banyak, sehingga punya doktrin-doktrin dan lain sebagainya. Ternyata kehidupan ini bukan hanya, penafsiran-penafsiran ini, doktrin-doktrin ini dirumuskan oleh teologi. Tetapi kehidupan ini tidak cukup teologi saja. Ternyata kita harus berhubungan dengan yang namanya ekonomi, kita berhubungan dengan yang namanya medis, kita berhubungan dengan yang namanya psikologi dan lain sebagainya. Jadi yang namanya teologi itu tidak tunggal, tidak menyelesaikan segala masalah. Jadi harus diintegrasikan dengan ilmu-ilmu yang lain. Oleh karena itu agama ketika ditanya apakah bisa menyelesaikan, agama tidak mengatur secara detail. Nah, makanya banyak persepsi-persepsi, tafsiran-tafsiran yang menjadi lain. Nah, fase demi fase manusia ini bertumbuh, pengertian ini bertumbuh, teknologi bertumbuh dan lain sebagainya. Tadi sempat disinggung ketika Renaissance itu bukan peradaban Barat dan Islam yang melenceng, tetapi memang pada waktu itu saya pikir begini, memang waktunya atau memang satu fase di mana rasio ini dianggap sebagai hakim. Jadi segala sesuatu yang masuk rasio, nah itu yang dipercaya. Misalkan Tuhan segala sesuatu dirasiokan, termasuk perumpamaan di dalam perjanjian baru itu dirasionalkan. Kalau tidak rasional nggak usah dipercaya. Makanya itu Rudolf Bultmann mempunyai satu filosofi yang bisa dipelajari ya. Itu terus dikaitkan kehidupan manusia itu sangat amat kompleks. Saya tarik sedikit ya sebentar ke contoh-contoh kasus-kasus yang contoh Haryono berikan tadi. Saya pikir begini, kalau kasus kehidupan, jangankan sekarang, waktu zaman Adam dan Hawa pun sudah penuh dengan kasus ya. Perjanjian lama penuh dengan kasus, dengan intrik-intrik. Sekarang pun jauh lebih banyak. Tetapi demikian, yang namanya kasus demi kasus yang tadi ditampilkan, saya pikir kita harus memperhitungkan mayoritas dan minoritas. Kita hidup di dalam minoritas orang Kristen. Yang kebetulan yang mayoritas ini kalau dihitung tidak bertoleransi atau mempunyai arogansi, itu bisa kita nanti kita diskusikan gitu. Dan kebetulan kita yang minoritas, yang seolah-olah kita yang menjadi korban di dalam medsos, di dalam apa kita bisa sebut orang yang mabok agama, segala sesuatu begitu kan, segala sesuatu dikaitkan dengan agama. Nah itu sulit juga kita nggak bisa membicarakan mereka karena mereka dengan kita
Kalau kita dasar Injil, kalau mereka dasarnya kitab yang lain gitu. Jadi kita nggak bisa membandingkan. Soalnya begini, kalau yang mayoritas itu memang biasanya arogan. Contoh hal kecil di Papua, di Ambon. Saya pernah di Ambon beberapa waktu lihat itu banyak juga masjid yang dibakar tuh. Karena Kristen di sana cukup kuat gitu. Jadi itu Iya. apa namanya, nggak bisa dimutlakkan gitu. Nah, ya saya minta Pak Hartono sebelum menutup ini tolong dirumuskan humanisme itu lebih tajam gitu. Jadi Oke. kita bisa mencermati. Ya, makasih. Sebenarnya sudah dibawa. Oke, selanjutnya saya minta kesediaan untuk guru Injil Yudhistira Putra. Santo Yudis. Halo. Belum? Oke, kita pindah. Oke, saya minta kesediaan untuk Coach Sesyong. Nah, Coach Sesyong melihat ini Coach Sesyong sudah berikan clue di awal waktu di WA group. Nah, Iya, jadi gini, saya melihat humanisme tentu dari sudut pandang kekristenan. Oke, humanisme adalah sebuah bagian filsafat ya, filsafat yang mengatakan bahwa saya sebenarnya ya manusia mampu memilih dirinya sendiri. Ya, jadi sentralnya secara garis kasarnya humanisme bercerita tentang kemampuan manusia. Manusia adalah sentralnya. Itu pada awalnya. Nah, ketika saya memandang humanisme dari sudut pandang kekristenan, itu saya melihat manusia, apa sih manusia? Manusia itu adalah ciptaan Allah yang serupa dengan gambar dan rupa Allah, kan itu ya. Itulah tujuan awal Allah menciptakan manusia. Nah, terus di dalam keyakinan kita sebagai orang Kristen, image yang demikian sempurna itu akhirnya rusak karena dosa. Nah, dalam hal seperti ini, ketika kita membangun humanisme di atas dasar daripada dosa, maka saya menganggap humanisme adalah suatu pandangan yang tentu mempunyai banyak sisi kelemahan. Bagaimana akhirnya humanisme mempengaruhi iman kekristenan, itu adalah hal yang pertanyaan yang justru menurut saya sesuatu yang penting gitu ya. Kalau tadi contoh berkata di Barat saat ini atau beberapa waktu lalu banyak orang meninggalkan iman kekristenan. Kenapa? Kenapa orang Barat meninggalkan kekristenan, iman kekristenan? Kalau kita pelajari tentu di sana seperti contoh David tadi katakan, ketika rasio manusia berkembang, banyak pertanyaan-pertanyaan timbul di mana gereja dalam hal ini tidak mampu memberikan jawaban. iya, yes. Itulah dasar pertama kenapa orang menjadi ateis, kenapa orang menjadi agnostik. Ya, ateis itu meninggalkan teis. Kenapa? Karena menganggap pertanyaan-pertanyaan rasional yang tidak mampu dijawab oleh keagamaan, dalam hal ini gereja. Ya. Akhirnya masyarakat di Barat Eropa mulai meninggalkan keagamaan, iman kekristenan itu. Mereka menjadi ateis, menjadi agnostik. Agnostik masih mending, menganggap di atas manusia ada sesuatu yang lebih gitu ya. Agnostik itu menganggap di atas manusia masih ada yang supranatural istilahnya gitu ya. Wow, mereka tidak secara spesifik mengatakan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Demikian. Ya, tapi intinya hampir sama saja gitu ya. Mereka tidak bisa mengakui Yesus adalah Tuhan lah, gitu kan. Nah, tahapan seperti itu, maka kita dari sana kan kita melihat bahwa perkembangan ideologi humanisme bisa berkembang, mulai berkembang. Ternyata agama dalam hal kekristenan, gereja tidak mampu menjawab rasio kita. Oke, kita bergantung pada diri sendiri, bergantung pada rasio manusia. Dari sana berkembang sebenarnya humanisme pada awalnya.
Lalu kita melihat bagaimana kita sebagai orang Kristen zaman sekarang, gitu ya. Iya. Bagi saya gini, seperti tadi memandang manusia ya sebagai manusia, bahwa saya dia adalah manusia, setiap manusia itu adalah ciptaan Allah yang sebenarnya berharga. Ya, kita tidak bisa mendeskripsikan manusia manapun, ya. Apakah dia punya gender yang berbeda, orientasi seks yang berbeda, apakah dia punya status sosial yang berbeda. Nah, kita sebagai orang Kristen dalam pandangan sudut Kristen, kita tidak bisa membeda-bedakan mereka. Bahwasanya kita harus mengasihi mereka gitu sebenarnya. Jadi seperti tadi saya bilang bahwa saya tidak, kita berusaha dalam hal humanisme itu meletakkan prinsip-prinsip humanisme itu di bawah Alkitab, di bawah kebenaran Alkitab. Itu adalah hal yang penting. Jangan sampai kita meletakkannya di atas atau kita anggap humanisme lebih penting. Manusiawi, kemanusiaan itu jauh lebih penting daripada kebenaran Alkitab. Ya tidak seperti itu. Ya, kita justru harus mengukur yang tidak sempurna dengan sesuatu yang sempurna. Yang tidak sempurna itu ya kemanusiaan kita, manusia kita. Karena pada saat ini kan manusia dalam dosa. Sedangkan yang kita anggap sempurna itu adalah Alkitab. Oke, jadi harus seimbang begitu ya? Iya, meletakkan posisi pada masing-masing tempat lah. Jadi prinsip humanisme tidak bisa melebihi prinsip-prinsip Alkitab, itu aja. Oke. Ya, oke. Mungkin nggak semua ya. Terakhir saya minta untuk Bapak dosen dari UPH melihat Bapak dosen Princeton melihat problematika persoalan antara ketidakseimbang bukan saja dari agama sepupu tapi dari kita juga banyak begitu. Nah, Princeton sebagai seorang dosen, sebagai seorang yang melihat masalah seperti ini, apa yang bisa menjadi tanggapan dari Princeton sendiri? Kami persilahkan, boleh dimatikan, boleh unmute. Oke, tadi saya ikutnya sangat telat, jadi nggak tahu juga di depan bahas apa. Cuma sempat sampai kasus kah? Tapi kalau lihat dari kasus sih, ya mungkin kalau saya sendiri pribadi lihatnya sih sama dari dasar saya sebagai orang Kristen juga, dari ajaran Kristen gitu kan. Dan saya selalu berpegang pada yang dibilang Tuhan Yesus sendiri. Kalau dasar dari Alkitab itu sendiri kan sebenarnya ada dua hukum. Satu mengasihi Tuhan, kemudian kedua mengasihi sesama. Jadi kalau dari kasus-kasus tadi sebenarnya ya kebanyakan masalahnya ya dua-duanya berarti kan ada masalah. Mungkin kurang mengasihi Tuhan, seperti yang mungkin dibilang tadi contoh Timotius ya. Dalam tindakannya dia sepertinya kelihatan beragama, tapi hubungannya dengan Tuhan itu sendiri tidak ada. Kemudian yang kedua masalahnya itu tadi tidak bisa mengasihi sesama juga. Nah, dalam mengasihi sesama sendiri ya sama sih. Ajaran dalam Kristen kita melihat kalau manusia memang diciptakan itu kan segambar dan serupa dengan Allah gitu. Jadi kita sebagai ya ciptaannya dan kemudian pengikut ajarannya juga ya seharusnya bisa melihat sesama kita itu sebagai seorang gambar dan rupa Allah walaupun mereka sudah jatuh dalam dosa. Itu memang suatu kenyataan yang tidak bisa dihindari. Tapi ya dari aspek tersebut ya seharusnya kita bisa belajar untuk mengasihi sesama kita karena ya itu tadi mereka itu ciptaan, mereka itu segambar serupa dengan Allah walaupun sudah jatuh dalam dosa. Mungkin saya pengen tanya dulu pribadi Princeton di Jakarta sebagai dosen melihat
tadi juga Ibu Yoke ada bilang ternyata orang Kristen pun nggak beda jauh begitu. Orang Kristen pun banyak yang begitu. Nah, Vincent sendiri menjadi dosen di kampus Kristen, kemudian problem-problem yang paling banyak muncul bagi anak muda, mahasiswa-mahasiswi ketika kita membahas masalah ini terbanyak bagian mana yang muncul? Problem yang mana yang muncul? Kalau dalam dunia pendidikan sih kebanyakan sih masih ya masalah integritas kali ya. Ketika mereka mengerjakan misalnya ujian, apakah mereka mengerjakan sendiri atau menyontek? Apalagi di zaman online ini sangat mudah sekali nyontek. Masalah paling banyak sih sekarang itu sih. Oke. Nah, kalau begitu sudah di sini satu diskusi yang bagus. Jadi teman-teman, jadi kita sudah bisa memilah, sudah bisa kita melihat bahwa problem yang seperti itu antara humanisme dengan religiusitas itu sebenarnya satu hal yang tidak bisa kita pungkiri ada. Bahkan tadi katakan oleh Ibu Yoke, bahkan kita sendiri pun orang Kristen pribadi pun mengalami hal seperti itu. Lantas bagaimana caranya? Tadi sudah disinggung oleh Coach Seung sedikit dan sudah disinggung tadi dari selanjutnya. Kemudian saya ingin menambahkan sebagai kesimpulan akhir. Saya ingin menambahkan. Jadi sebenarnya permasalahan ini, problem ini sebenarnya Nah, salah satu cara, saya tidak bilang banyak, ada banyak cara, ya. Ada banyak cara. Salah satu cara yang bisa dipakai adalah satu konsep yang sedang dan terus kita asah, yaitu teoantropocentris. Kalau dari orang filsafat lebih mengenal sebagai teohumanistik, teohumanism. Sebuah value dan main konsep yang seimbang. Nah, ternyata ini konsep ini bukan ditulis, dicetuskan, bukan digaungkan pertama kali oleh orang Kristen, tapi digaungkan pertama kali oleh seorang Muslim moderat yang bernama Nurcholis Majid dalam bukunya Kemodernan dan Keindonesiaan, Bandung, terbitan Mizan 98. Dia mengambil konsep yang sama yang ditulis oleh The Philosophy of Humanism dari Corliss Lanot yang mengatakan bahwa memandang Tuhan tanpa mengabaikan kemanusiaan dan mempertimbangkan aspek kemanusiaan ketika berkata, berbicara, bertindak tentang Tuhan dan hukum-hukumnya. Ini yang sangat penting. Kita tidak boleh memandang Tuhan, tapi mengabaikan kemanusiaan. Kita mencapai tujuan, orang Kristen mencapai tujuan, tapi mengabaikan persahabatan, mengabaikan sisi kemanusiaan, kemudian terlalu memandang kemanusiaan, dia itu orang Kristen, kalau dia mencuri nggak apa-apa, kalau dia berdosa nggak apa-apa, tapi kita mengabaikan tentang Tuhan dan hukum-hukumnya. Ini salah satu konsep yang digaungkan pertama kali oleh seorang pemikir Muslim yang melihat bahwa sebenarnya teohumanisme ini sangat cocok dipakai di konteks dunia yang seperti Indonesia, di mana antara kemanusiaan dan ketuhanan, kereligius itu sangat tinggi dan dua-duanya mencapai puncak begitu. Apalagi seperti negara-negara yang negara-negara agama besar ya, bukan agama Islam saja, tapi agama Kristen, agama-agama yang lain, kota-kota yang lain seperti bukan saja Ambon, Maluku, Aceh, semua kota-kota juga harus mengambil way out ini sebagai pola pikir sehingga mampu menyeimbangkan semua tindakan. Nah, tindakan teohumanisme ini ada tindakan yang menjadi basic kita mau melakukan sesuatu. Jadi kalau kita berpikir, kita bertindak, kita melakukan segala sesuatu itu basicnya adalah dari sini. Nah, ini yang menjadi satu hal yang ketika saya mencoba membaca, ketika coba merenungkan, ketemu bagian ini membuat ternyata
konflik-konflik keagamaan, baik itu di Ambon yang dulu kita pernah saksikan, perang agama, perang suku, kemudian di kekristenan sendiri juga ada. Saya sendiri juga langsung melihat perang-perang agama Kristen sendiri, ya, demi kepentingan sendiri. Nah, itu semua ternyata bisa kalau kita semua benar-benar mengerti, memahami, bahkan punya konsep yang sama, yaitu teoantroposentris. Tuhan dan manusia menjadi pusat, dua-duanya menjadi pusat. Kalau dalam segi humanisme adalah manusia sebagai pusat, kalau segi teosentris di mana Tuhan sebagai pusat, maka bagaimana menggabungkan kedua ini, melibatkan antara manusia dan Tuhan menjadi satu kesatuan sebagai pusat, tanpa menghilangkan salah satunya, sehingga semua berjalan seimbang. Susah? Ya, susah. Apalagi kalau kita bilang bahwa kita adalah mungkin ini akan susah ketika kita bilang bahwa oh saya bertuhan, oh saya punya kemanusiaan. Ketika kita menonjolkan diri kita dalam salah satu sisi, maka ini akan susah. Saya yakin dan percaya bahwa kita semua bisa. Bisa. Saya ingin mencoba untuk kita belajar bersama-sama. Ketika kita melakukan sesuatu, kita letakkan ini di dalam pemikiran dan tindakan kita. Sehingga kalau bisa saya bilang, bahasa pasaran saya adalah, ya mbok mikir dulu gitu loh. Sebelum kita bertindak, sebelum kita berbuat apapun itu, ya mbok mikir dulu. Ini apakah teoantroposentris, apakah ini bersifat meninggikan, berpusatkan kepada Tuhan dan manusia, atau ini salah satu begitu. Mari kita kaji lagi. Mungkin awalnya susah, tapi lama-kelamaan kebiasaan-kebiasaan ini akan menjadi satu hal yang menjadi habit, behave kita, dan itu sudah menjadi natur kita dalam melakukan segala sesuatu. Nah, terakhir saya baca dari buku Syed Hossein Nasir dalam Kalbu al-Islam dari Al-Fikri al-Islami tahun 2009. Dia menuliskan begini. Ini saya akan jelaskan. Agama dan manusia secara umum dan khususnya adalah mystical case. Nah, saya dijelaskan di bawah, mystical case ini adalah sebuah judul orkestra simfoni orkestra yang dimainkan oleh para pemain-pemain musik simfoni yang luar biasa, yang paling terkenal pada zaman itu. Namanya mystical case. Jadi secara umum, generally, mereka semua adalah pemain orkestra. Secara khusus, pribadi, personal, mereka bagian daripada pemain musik itu. Jadi agama dan manusia secara umum dan secara khusus adalah bagian daripada orkestra. Jadi kehidupan manusia, kalau kita imajinasikan, orkestra manusia itu adalah agama dan manusia yang terus beriringan berjalan begitu. Dan bersifat langgeng selanggeng eksistensi manusia, keberadaan manusia. Selagi manusia ada, maka mystical case ini menjadi satu simfoni orkestra yang terus memainkan, memadukan pujian-pujian indah yang dikeluarkan melalui tindakan. Karena manusia tidak dapat tetap sebagai manusia tanpa mendambakan yang tak terbatas dan tak berkeinginan, tanpa berkeinginan untuk mentransendenkan dirinya kepada Dia. Jadi secara humanisme sekalipun kita ada unsur daripada teologis kita, ketuhanan kita. Di mana ketika kita meninggikan Tuhan sekalipun, kita adalah manusia. Ketika kita mentransendenkan diri kita kepada Tuhan, kita juga adalah pribadi manusia. Itu semua beriringan, terus-menerus beriringan, sehingga membentuk satu orkestra yang betul-betul luar biasa sepanjang eksistensi manusia kita ada di bumi ini. Begitu. Jadi, satu hal yang rindu
satu hal yang rindu yang menjadi bagian penting dari pembahasan kita malam hari ini, tidak jauh tidak lain adalah mari kita sama-sama coba mempertimbangkan tindakan pemikiran konsep kita sebagai tindakan konsep yang jangan hanya humanisme tok, jangan hanya teologis tok, tapi mari kita sama-sama berjalan beriringan. Seperti yang dikatakan Ibu Yoko tadi, bukan hanya agama tetangga, kita sendiri pun banyak. Bahkan kita pun sedang menghadapi hal-hal seperti ini. Dan tidak tertutup kemungkinan ke depan akan banyak hal yang lebih luar biasa, lebih parah, dan dibutuhkan sikap kita yang benar-benar bisa membalancingkan dua konsep ini dalam kehidupan kita. Begitu. Jadi kerinduan kita sebagai anak-anak Tuhan adalah jangan berat sebelah, jangan timpang jalan, jangan timpang, tapi sama-sama seperti simfoni orkestra berpadu seperti berjalan kaki, berdua kiri kanan supaya seimbang. Itu seharusnya jalan kehidupan ketika kita melihat kondisi, situasi, dan tindakan kita. Saya minta kesediaan untuk menambah. Ya, saya minta siapa yang mau menambah dari antara kita sendiri, hamba-hamba Tuhan di sini yang mau menambah, yang mau memberikan masukan, kami persilakan. Kami minta, saya mau mempersilakan apakah ada Bapak Darmana? Saya telah tidur, Iya. Pak. Oh iya, oke, nggak apa-apa, Pak. Iya. Kalau minutnya kok ya. Kok jangan di-mute kok. Banyak suaranya kok. Oke, sorry. Saya minta kesediaan Ibu Yoke boleh memberikan tambahan masukan sepanjang beberapa slide tadi, dan ada masukan-masukan apa buat ini, kita semua di sini anak muda, masih muda, jiwa muda gitu loh Bu, jiwa muda. Nah, ke depan masih banyak hal, masih banyak problem, masih banyak tantangan. Tips apa yang menjadi greget kita? Kadangkala ya kita bilang mungkin ya teorinya bisa begitu ya, tapi ketika dihadapi dengan lapangan, wah seperti tadi Ibu Yoke bilang, sesama orang Kristen pokoknya kalau untuk fulus sikut sana sikut sini itu pasti ada semua orang. Nah, Ibu Yoke sendiri ada masukan nggak? Oke. Kalau saya ini bukan masukan mungkin ya, pemikiran saja, dan seperti inilah yang memang saya prioritaskan. Saya tidak terlalu pusing pada religinya, pada agamanya, tapi untuk saya poin yang paling penting adalah hubungan antara seseorang dengan penciptanya. Itulah sebabnya kita sering dengar quote ya, Pascal bilang dalam hati manusia ada satu rasa yang hanya akan bisa dipuaskan ketika pencipta itu ada di dalam hatinya. Jadi ketika manusia itu puas sebenarnya, dia bisa menanggung banyak hal. Dia bisa berkorban, dia bisa saja walaupun rugi, dia bisa terima. Ketika pencipta itu ada di dalam hati dan hidupnya. Bedakan dengan orang yang hanya melakukan religi, melakukan tindakan-tindakan keagamaan, tapi karena itu hanya sekedar sebuah pakaian, katakanlah begitu ya, hanya sekedar sebuah seragam, rugi dikit pun dia akan ngajak perang, ya kan? Hanya rugi dikit, bahkan mungkin nggak rugi pun,
hanya karena membuat dia rasa nggak senang aja, dia udah ngajak perang. Ketika religi itu hanya sebagai seragam, sesuatu yang dipakai. Tapi kalau orang sudah puas, seperti yang Pascal katakan, ya dia akan lakukan dalam tiap aspek kehidupan. Dia akan bisa, bayangkan ya, orang kalau udah puas kan udah aman kan semuanya kan. Kalau orang udah ngerasa puas, dia nggak akan serakah. Dia bisa kerja yang bagus, ya kan? Kalau dia udah puas duluan, dia bisa berbagi. Nah, sebut saja apapun. Kalau dia sudah puas, dalam hatinya tidak ada kekosongan, dia bisa melakukan sesuatu. Nah, kontrasnya juga seperti itu. Kalau masih sekedar mencari-cari, walaupun seragamnya sudah dipakai, ya dia nggak puas, dia nyari-nyari terus. Nah, dalam konteks anak muda, pastikan bahwa kita sudah puas dulu. Nah, lalu dalam lingkup kapasitas kita, karena kita memang sudah puas dulu punya relasi pribadi dengan Sang Pencipta, maka kemudian kita akan bisa lakukan apa saja. Bahkan sesuatu yang nggak pernah kita pikir bisa kita tanggungkan ya. Karena sejarah mencatat orang-orang yang melakukan hal-hal yang besar itu dimulai dari orang-orang yang udah puas dulu, udah bebas dulu, udah merdeka dulu. Dia udah apa namanya yang biasa orang bilang, udah nggak nyari-nyari. Jadi karena dia udah nggak nyari-nyari, udah selesai dengan dirinya, lalu kemudian dia bisa lakukan sesuatu. Nah, saya ngelihatnya seperti itu. Kita nggak bisa abai, karena yang seperti ini memang selalu ada ya. Kita nggak bisa abai. Tapi kita mulailah dari kita, lingkup pengaruh kita, dimulai dari kita yang udah bebas dulu, udah puas dulu. Seragam itu bukan yang pertama. Yang pertama hati kita dulu. Oke. Wow, seragam bukan yang pertama, yang penting hati. Wow, satu hal yang bagus sekali. Saya minta untuk penutup, Ko David, ada yang mau disampaikan? Belum dibuka, belum, masih mute, masih mute. Iya, mic-nya. Oke, biasa. Oke, ya. Saya pikir diskusinya sebetulnya banyak hal yang menarik. Harusnya bisa diperdalam satu persatu. Cuman kepanjangan kok. Oke, saya mengerti. Yang namanya kita manusia, sebenarnya tadi terbersit begini. Manusia ini yang namanya humanisme itu tidak bisa dilepaskan dari sekularisme dan agama. Jadi tidak ada yang kudus dan tidak ada yang tidak kudus. Pekerjaan maksudnya tidak kudus tuh di Indonesia pekerjaan-pekerjaan religius itu yang dimaksud dengan yang kudus dan yang sekuler itu berbeda gitu ya, terpisah. Sebetulnya sama itu semua. Apa yang tidak kita ada lakukan, dikotomi. Ya, apa yang kita lakukan semuanya perbuatan seolah-olah untuk Tuhan. Meskipun kita bukan hamba Tuhan, lakukanlah pekerjaan. Jadi ibu rumah tangga yang bekerja untuk Tuhan, sama semua. Jadi tidak ada sekularisme. Jadi kalau tidak ada sekularisme, sebenarnya yang namanya humanisme ini, kita ini mencari jati diri. Jati diri ini kita temukan hanya ada di dalam Tuhan, Sang Pencipta kita. Karena Tuhan telah menentukan kita masing-masing manusia ini yang berbeda-beda, unik, pribadi, tapi satu telewasnya, tujuannya. Oh, judul besarnya, payung besarnya serupa dan segambar dengan Allah. Wah, itu judul besarnya, tapi masing-masing pribadi ini berbeda nih satu dengan yang lain nih. Perannya berbeda. Dilahirkan di dunia dengan kondisi yang berbeda, talenta yang berbeda, fisik yang berbeda, pasti mempunyai satu tujuan. Nah, menarik tadi saya ingin bukan meluruskan, ingin nimbrung tadi Pascal yang ibu siapa Yoke ya,
harus Iya. puas dengan diri. Nah, manusia ini sulit untuk sampai dengan puas. Tidak ada manusia yang bisa puas. Manusia selalu tergoda oleh godaan harta, tahta, seksualitas. Tidak ada yang imun satupun. Setiap manusia terus-menerus harus bergumul. Hamba Tuhan yang pelayanan sudah 50 tahun pun saya yakin pasti ada kelemahannya. Dan manusia ini harus mematikan segala godaan ini. Nah itu. Nanti ya tapi kita berusaha hidup bersyukur, harus bisa menanggung beban salib kita masing-masing, kondisi yang berbeda, dan tunjukkanlah kita bahwa anak-anak terang yang berbeda dengan orang lain harus ada bedanya. Dalam bekerja orang Kristen dan yang non-Kristen harus ada bedanya. Harus bisa berdampak, harus memperlihatkan Kristus bekerja di dalam hidup. Nah, puas tadi mungkin saya pikir begini, orang yang sudah bisa bersyukur, orang yang terus-menerus mematikan dirinya. Nah itu. Tapi kalau disebut puas 100%, saya pikir enggak. Saya pikir orang yang puas itu harus terus berjuang, yang terus berjuang mematikan dirinya. Mungkin itu. Oke. Luar biasa ya. Oke. Nah, ini bentar. Coach Seong ada last statement buat kita. Ya, karena berhubung kita orang Kristen, maka saya masih tetap pegang dengan seperti minggu lalu. Yesus katakan gini, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti tiada. Kalau dia tidak tinggal pada pokok demikian juga tidak berbuah, kalau tidak tinggal di dalam aku. Ya. Di dalam Tuhan. Bagaimana kita bisa mengasihi orang lain kalau kita tidak tinggal di dalam Tuhan? Karena kasih itu adalah buah. Ya, adalah buah. Nah, buah. Bagaimana kita bisa menghasilkan buah kalau kita tidak tinggal di dalam pokok anggur yang baik? Lalu bergumul dan tinggal dalam pokok anggur yang baik. Itu saya contoh. Oke. Nah, contoh Yudis. Kok sebagai ini, contoh Yudis juga sebagai pembina generasi muda zaman now ini loh. Nah, kasih dong, kami minta ya closing statement lah, closing statement. Aduh, maaf tadi mati lampu, jadi saya nggak bisa ikut di pertengahan, saya nggak tahu pembahasannya apa. Soal humanis. Tapi satu hal yang menjadikan kita beda dengan yang lain adalah bicara tentang calling kita, panggilan kita, dan juga tujuan kita. Sebenarnya refleksinya di situ, membedakan kita sebagai manusia yang menjalani kehidupan sehari-hari dengan manusia yang memiliki panggilan. Jadi kalau saya di pelayanan di remaja gitu, saya tekankan ke remaja, ketika engkau tinggalkan dunia ini, legacy apa yang kamu tinggalkan? Yang membedakan kita dengan konsep-konsep mungkin hidup humanis yang sementara gitu ya, yang mencari kenyamanan dan mencari harta tahta tadi yang dikatakan oleh David. Tapi yang membedakan kita menjadi pribadi itu lebih berharga ketika kita memiliki tahu panggilan kita dan apa tujuan hidup kita. Ketika kita someday tidak ada di dunia ini, legacy apa yang kita tinggalkan? Legacy itu kalau buat saya, orang mau kenal kita seperti apa, orang mau tahu kita itu seperti apa. Itu buat saya. Oke. Sisanya saya minta yang lain, selain hamba-hamba Tuhan, saya minta kesediaan teman-teman ada yang mau kasih closing statement, boleh kami persilahkan. Ada teman-teman yang mau kasih closing statement dari Jakarta, dari Bandung. Oke. Nah, tidak ada. Baik teman-teman, saya pribadi sangat bersyukur bahwa kita boleh berdiskusi, kita boleh berbagi, khususnya untuk topik
yang saya katakan sama seperti yang dikatakan oleh penginjil David, ini luas sekali, sangat luas sekali ya. Bagaimana kalau kita membahas religius, kemudian masuk ke spiritualnya, kemudian humanisme sekuler, banyak sekali, dan tidak mungkin kita, ini kayak kita mau kuliah begitu ya, dan itu nggak mungkin selesai dalam 2 jam begitu ya. Tapi bersyukur minimal kita ada satu gambaran, satu pemahaman bahwa apa yang sudah dibicarakan, dibincangkan ini sungguh boleh menjadi berkat bagi kita semua. Oke, sebelum terakhir saya minta penginjil Yudhistira untuk tutup dalam doa. Tapi sebelum tutup dalam doa, saya ingin mengumumkan beberapa pengumuman bagi kita semua. Saya minta host untuk men-sharingkan PowerPoint-nya. Pengumuman bagi kita semua, acara ini minggu pertama di bulan Maret, kemudian di bulan Maret minggu kedua, akan bulan Maret minggu kedua akan bersama dengan penginjil David Timotius dengan temanya Acting by Doing Philosophical ya. Ini juga pasti besar, berat temanya dan besar, tapi kita akan mendengar bagaimana saya rasa tema ini cocok sekali dengan beliau untuk dibawakan di tempat ini. Kemudian minggu selanjutnya akan dibawakan oleh Ibu Yoke yang juga sudah hadir bersama dengan kita. Beliau adalah pelayan di Lembaga Pelayanan Mahasiswa Indonesia di Sumatera Utara. Beliau akan membawakan temanya Conflict in Abraham Religions. Nah, ini penting dan pasti semuanya pengen tahu what happened gitu ya. Dan beliau akan membawakan tema ini bagi kita semua. Dan di akhir minggu kita ada acara big event yaitu Indonesia in Facing Future. Kita mengundang 3 pembicara yang pertama, kedua juga akan bergabung. Kemudian kita tambah dengan Ibu Paulina Wijaya, dosen dari STT Bandung. Dia akan membahas seputar pendidikan Indonesia ke depan. Master of Art di bidang pendidikan dari Malaysia Baptist Theological Seminary. Dia adalah seorang pengajar aktif dan dosen di dalam prodi pendidikan Kristen. Itu adalah sekilas untuk acara-acara kita selama 1 bulan ke depan, 3 minggu ke depan. Kemudian saya ingin memperkenalkan juga bahwa kami punya satu program sudah ada sejak lama, ingin memperkenalkan Morning Daily Devotion. Jadi teman-teman setiap pagi kita akan memberikan rekaman, recording, renungan setiap pagi kepada teman-teman untuk teman-teman dengarkan dengan cara memberikan hanya mengetik dan menghubungi ke nomor yang tertera ya, nomor saya pribadi, kemudian akan dimasukkan ke dalam WA group dan setiap pagi kita akan mendengarkan renungan-renungan. Beberapa teman-teman yang sudah join mengatakan bagus ketika dia dulu sebelum pandemi sibuk sekali di mobil, dia bisa mendengarkan menggunakan headset ketika lagi menunggu, dan itu bagus. Dan ini juga menjadi satu pelayanan bagi kita untuk mendorong kita supaya renungan tidak bolong setiap hari. Begitu ya. Jadi ini salah satu cara kita untuk membawa kita lebih dekat kepada Tuhan. Kembali, bukan saja tindakan beragama, bukan saja bungkusnya dan bajunya, tapi isinya juga harus diganti dan berubah. Saya rasa itu saja pengumuman. Dan saya minta kesediaan untuk Guru Injil Yudhistira Putra boleh menutup kita di dalam doa. Kami persilahkan. Oke, saudara-saudari, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Kau membimbing dan menyertai kami untuk belajar satu hal. Kiranya Kau menyertai pelayanan Dr. Haryono dan teman-teman yang lain, Tuhan, terutama dalam komunitas Growth with Christ ini ya Tuhan.
Dan kami bersyukur Tuhan di dalam pembahasan ini kiranya bukan saja mengisi pikiran kami, tetapi mengubahkan hati kami memiliki paradigma, pandangan yang lebih luas, melihat setiap isu-isu yang ada ya Tuhan. Berkati malam kami dan di tengah-tengah pandemi ini kami minta Tuhan jaga dan pelihara kami, agar kami tetap dalam kondisi yang sehat dan bisa berkarya, memuliakan nama Tuhan melalui setiap aspek pelayanan yang kami lakukan. Terima kasih ya Tuhan, malam sudah menjadi bagian kami, biarlah kami bisa beristirahat malam hari ini, dan esok hari menjadi aktivitas kami kembali dengan tubuh yang sehat. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Amin. Thank you semua, selamat Amin. malam. Tuhan berkati. Malam. Thank you. Malam. God bless. Minggu depan. God bless.